Selamat datang semuanya. Kalau Anda ada di sini, saya yakin Anda serius banget mau meningkatkan kemampuan komunikasi di lingkungan kerja Jepang. Nah, hari ini, anggap saja saya ini mentor Anda. Saya akan pandu Anda selangkah demi selangkah untuk menguasai Keigo, khususnya Son Keigo. Ini bukan cuma sekedar pilihan kata loh, tapi beneran kunci buat membangun kepercayaan dan kesuksesan karir Anda di sana. Coba deh bayangin situasi ini. Anda harus minta persetujuan dari atasan, atau mungkin lapor ke klien penting, atau bahkan cuma mau nanya sesuatu ke senior. Anda udah tahu bentuk sopan de sumasu, tapi di dalam hati ada rasa ragu. Ini cukup sopan nggak ya? Pesan gue nyampe nggak ya dengan rasa hormat yang pas? Nah, perasaan ragu-ragu kayak ginilah yang mau kita bereskan hari ini. Nah, disinilah letak perbedaannya. Bahasa Jepang sopan yang standar atau teinego itu loh yang bentuknya desu atau masu. Memang sopan, tapi sifatnya netral banget. Untuk situasi profesional yang ada hierarkinya, kita butuh senjata yang lebih canggih, yaitu Keigo. Keigo itu sebuah sistem bahasa yang emang dirancang khusus buat mengatur jarak sosial dan menunjukkan rasa hormat. Jadi, menguasainya itu bukan pilihan lagi, tapi udah jadi langkah krusial biar bisa berbaur secara profesional. Oke, mari kita mulai panduan praktisnya. Pertama, kita pecahkan dulu teka-teki kesopanan biar kita tahu kapan dan kenapa kita harus pakai bahasa ini. Terus kita akan fokus ke Songkego, cara kita meninggikan orang lain. Habis itu, kita pelajari 4 pola utamanya, lanjut ke daftar kata kerja VIP yang wajib banget dihafal. Kita juga akan lihat gimana penerapannya di percakapan, dan terakhir, saya kasih rencana latihan yang jelas buat Anda. Jadi kapan sih sebenarnya Keigo ini wajib dipakai? Gampangnya, ada 3 skenario utama. Pertama, pas kita bicara langsung ke atasan, senior, atau klien. Pokoknya siapapun yang posisinya lebih tinggi. Kedua, saat kita bicara tentang atasan kita ke orang lain, bahkan ke teman selevel. Ini buat menjaga wibawa mereka meskipun orangnya nggak ada di situ. Dan ketiga, di situasi formal apapun, terutama pas lagi ketemu pelanggan. Kenapa? Karena saat itu Anda adalah wajah perusahaan. Oke, Keigo itu sendiri punya beberapa cabang, tapi ada 2 yang paling utama, Sonkeigo dan Kenjogo. Nah, untuk sesi kita hari ini, kita bakal fokus 100% ke Sonkeigo. Gampangnya, ini adalah bahasa hormat yang fungsinya untuk meninggikan atau mengangkat tindakan lawan bicara kita. Ini cara kita nunjukin rasa hormat secara aktif ke posisi dan pengalaman mereka. Nah, analogi di slide ini ngebantu banget loh. Bayangin deh, Songkego itu kayak Anda lagi jadi operator lampu sorot di panggung. Anda arahin lampunya ke lawan bicara, bikin mereka jadi pusat perhatian yang dihormati. Sebaliknya, Kenjogo itu pas Anda sengaja meredupkan lampu sorot di diri sendiri, biar cahaya lawan bicara kelihatan lebih terang. Hari ini, kita belajar jadi operator lampu sorot yang jago. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang paling penting. Gimana sih cara kita ngebentuk kata-kata Songkego ini? Tenang, ada polanya kok. Ada 4 metode utama yang kalau Anda kuasai, bakal jadi fondasi dan senjata andalan Anda di setiap percakapan. 4 pola ini aja udah mencakup hampir 80% dari semua bentuk Songkego yang bakal Anda temuin. Ini dia 4 pilar kita. Kita akan bahas urut dari yang paling gampang sampai yang paling nunjukin kalau Anda fasih. Kita mulai dari Mingjem, bentuk pasif, terus naik level ke formula elegan oninarimas, lanjut ke hafalan kata kerja khusus yang unik, dan yang terakhir, bentuk permintaan o/go kudasai yang akan kita bahas di lain waktu. Yuk kita mulai dari cara yang paling gampang dan paling cepat. Anda bisa bikin bentuk kata kerja hormat dengan mengubahnya ke bentuk pasif. Yap, bener banget. Secara tata bahasa, bentuknya sama persis dengan kalimat pasif. Tapi konteks kalimatnya yang akan mengubah artinya jadi bentuk hormat. Ini trik yang berguna banget buat para pemula. Coba kita lihat tabel ini. Kata kerja grup 1 kayak kaerimasu yang artinya pulang, jadi kaeraremasu. Jadi kalimat bucho kairimashita berubah jadi bucho kaeraremashita. Contoh lain yomimasu atau membaca jadi yomaremasu. Kacho wa kono shiryou wo yomaremashita. Kuncinya ada di konteks. Karena subjeknya atasan, orang Jepang bakal langsung ngerti ini bentuk hormat, bukan dipulangkan atau dibaca. Sekarang kita naik level ya, ke bentuk yang lebih elegan dan lebih jelas nunjukin rasa hormat. Pola oninarimasu ini bisa dibilang standar emasnya Songkego. Kalau Anda pakai ini, kelihatan banget kalau Anda nggak cuma tahu cara sopan, tapi Anda sadar memilih bentuk bahasa yang paling pas buat menghormati atasan atau klien penting. Rumusnya jelas banget. Awalan O, terus diikuti kata kerja dasar atau stemnya. Itu loh, bentuk masu tapi masunya dibuang. Lalu ditutup dengan ni narimasu. Jadi, kaerimasu jadi o kaeri ni narimasu. Contoh lain, kakimasu atau menulis jadi o kaki ni narimasu. Kalau di dalam kalimat, sensei wa hon o kaki ni narimashita.
yang artinya guru telah menulis sebuah buku. Kedengaran pro banget kan? Metode berikutnya ini bisa dibilang jalan pintas biar cepat fasih. Ada sekelompok kata kerja yang sering banget dipakai tapi mereka nggak ngikutin dua pola tadi. Mereka punya bentuk songkego sendiri yang spesial dan nggak beraturan. Anggap aja ini daftar kata kerja VIP. Menghafal daftar ini adalah investasi terbaik Anda. Karena cuma dengan menguasai 6 kata kerja ini aja, level kesopanan Anda bakal langsung naik di lebih dari separuh interaksi harian. Yuk kita lihat daftar VIP ini. Untuk pergi, datang, dan ada, kita cuma butuh satu kata super serbaguna, irasharu. Keren kan? Lanjut. Untuk melakukan atau suruh, kita pakai nasaru. Kalau melihat atau miru, pakainya goran ni naru. Untuk berkata alias iu, kita gunakan osharu. Kalau mau bilang tahu atau shitteiru, yang benar itu gozonji desu. Dan terakhir, ini sering banget kepakai. Untuk makan atau minum, kita gunakan meshiagaru. Serius deh, hafalin 6 kata kunci ini aja, bahasa Jepang profesional Anda bakal terasa beda banget. Oke, aturannya udah kita pelajari. Tapi kan teori aja nggak cukup. Kunci sebenarnya itu ngerasain langsung gimana melodi Sonkeigo ini dipakai dalam percakapan sehari-hari. Yuk kita bedah sebuah dialog singkat yang umum banget terjadi di kantor. Bayangin skenario ini ya, seorang staf lagi nyari kepala bagian atau buco buat minta persetujuan. Dia nanya ke rekan kerjanya. Nah, perhatiin deh, meskipun mereka ngobrolnya sesama rekan kerja, karena yang dibicarain itu atasan, Sonkeigo tetap harus dipakai. Pertama, lihat pertanyaannya, dochira desu ka? Ini aja udah lebih sopan daripada doko desu ka? Lalu jawabannya, sakio odekake ni narimashita, yang artinya, beliau baru saja keluar. Ini contoh sempurna dari pola 2 yang kita pelajari tadi, odekake ni narimashita, dari kata kerja dekakeru atau pergi keluar. Nah, sekarang kita lihat contoh kalau ngomong langsung ke atasan. Anda nggak bakal nanya, ega omimasu kah? Itu terlalu biasa. Sebaliknya, Anda pakai kata kerja VIP, gorang ni narimasu. Yoku ega o gorang ni narimasu kah? Yang artinya, apakah Bapak Ibu sering menonton film? Atau contoh lain, kalau mau tanya apa yang dikatakan direktur, Shacho wa nanto oshaimashita ka? Pakai VIP verb osharu. Ini baru namanya berkelas dan paham budaya. Ilmu ini penting banget, tapi bakal sia-sia kalau nggak dipraktekkan. Nah, sekarang yuk kita ubah semua teori ini jadi keahlian nyata yang bisa Anda pakai mulai besok pagi di kantor. Saya udah siapin rencana latihan yang konkret dan bisa diukur. Oke, ini misi Anda minggu ini. Pertama, latih telinga. Pas nonton berita atau lagi meeting, coba disadari setiap kali Anda dengar ada yang pakai Sonkeigo. Kedua, latihan aktif. Ambil kalimat simpel kayak bucowa kohio nomimasu, terus ubah jadi bucowa kohio meshiagarimasu. Ketiga, fokus hafalan. Minggu ini targetin irasharu dan meshiagaru. Bikin catatan kecil, coba bikin kalimat, dan ucapin berulang-ulang. Jadi kesimpulannya apa? Menguasai Sonkeigo itu bukan sekedar hafalan tata bahasa yang ribet. Ini soal menunjukkan kalau Anda paham dan menghormati struktur sosial di tempat kerja. Ini adalah bahasa untuk membangun hubungan, menunjukkan kompetensi, dan yang paling penting, membangun kepercayaan. Pertanyaannya sekarang, langkah kecil apa dalam berbahasa yang akan Anda ambil hari ini untuk membangun jembatan kepercayaan yang lebih kuat?